dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan bersaudara, shalom. Shalom saudara, yuk sama-sama kita bangkit berdiri bersaudara. Kita percaya kita punya Tuhan sebagai gunung batu kita. Sekalipun apa yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan Yesus kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong setiap kita yang percaya, katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Sambil kita pujian kepada Tuhan, boleh pujian itu saudara. Kita perkatakan dengan iman saudara. Yeah, come on. Boleh bersama-sama katakan. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap. Boleh sama-sama lambaikan tangan tinggi-tinggi yuk, katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungnya. Boleh tepuk tangan sama-sama ibu saudara. Haleluya. Bersama-sama katakan. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Sama-sama angkat tinggi-tinggi. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi sama-sama. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungnya. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Yang percaya katakan haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Katakan sama-sama sekali lagi. Yes. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, sama-sama tempat berlindungnya. Yes. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungnya. Katakan sama-sama, tempat berlindung yang terakhir sekali lagi, tempat berlindung yang teguh. Yes. Yang percaya sama-sama gereja Tuhan katakan haleluya. Katakan amin. Seberapa banyak bersaudara tempat ini, katakan sama-sama sekali lagi yuk. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia,
di dunia. Dengan iman percaya, come on singer, bantu sama-sama yuk, angkat tinggi-tinggi. Dia Yesus gunung batu di dunia. Yes, amin. Dia Yesus gunung batu di dunia. Boleh lampai tinggi-tinggi lebih lagi. Dia Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Dia Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindungnya, tempat berlindung, tempat berlindungnya, tempat perlindungan kita, tempat berlindung yang teguh. Yeah. Dengan iman percaya sorakan haleluya. Dalam perlindungan kita, saudara percaya amin. Karena kita percaya bahwa saudara kita umat pemenang. Oleh karena Tuhan Yesus kita dimenangkan, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Come on. Yeah. Dengan sukacita yang melimpah. Woo. Sama-sama katakan. Sing. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi singing. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Injak iblis tadi kalahkan oleh kuasa darah. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari. Lambaikan tangan-tangannya untuk pemenang. Come on. Haleluya. Hey. Yesus Raja segala raja. Sing haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja. Katakan sama-sama. Lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Kita dijadikannya umat pemenang. Sekali lagi sama-sama katakan pujian ini. Sing. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hey. Bisa dikalahkan oleh kuasa nama Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Deklarasikan sama-sama yuk saudara. Say 1, 2, haleluya. Kibarkan pancinya Yesus. Sing haleluya, haleluya, amin. Katakan sama-sama. Kita lebih dari pemenang. Umat pemenang boleh bersorak-sorak katakan haleluya. Katakan wuh. Karena kita percaya Allah kita ajaib. Katakan kiri kanannya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kiri kanannya yuk sama-sama. Anda lebih dari pemenang. Anda lebih dari pemenang. Taruh tangan di dada katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari. Angkat tangan tinggi-tinggi, come on sing haleluya. Kibarkan pancinya Yesus Raja. Kita punya Raja luar biasa. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita
lebih dari pemenang. Katakan Anda lebih lebih dari. Taruh tangan tidak, katakan saya lebih lebih dari pemenang. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Say yeah. Haleluya. Kita umat pemenang, amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sebelum duduk katakan kiri kanannya, Anda lebih daripada pemenang, amin. Yang belakangnya belum, yang belakangnya saudara, Anda lebih daripada pemenang, amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Wow, luar biasa. Kita percaya bahwa Allah kita juga sangat luar biasa. Dia mengasihi kita, amin saudara. Karena firman yang berkata kita lebih daripada pemenang. Saya rindu sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita memperkatakan iman kita kepada Tuhan sepakat dengan firman-Nya. Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu mungkin banyak hal terjadi. Baik itu enak ataupun kurang enak. Baik sedap ataupun tidak sedap Tuhan. Kondisi apapun juga yang terjadi. Tapi Tuhan sudah berkata bahwa kami adalah pemenang. Kami adalah umat yang dimenangkan. Bahkan dengan kuasa darah Yesus, pertumpahan darahnya di sana Tuhan. Tubuhmu tercabik. Semuanya karena tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin kita diangkat menjadi umat yang dikasihinya. Kalau pengorbanannya begitu luar biasa, sampai hari ini kita mengingat bahwa kemenangan kita oleh karena Tuhan. Semua karena kasih karunia. Semua karena anugerah. Kalau Bapak Ibu sekarang datang dengan keluargamu, datang dengan sahabat-sahabatmu, boleh bergandengan tangan saudara. Karena kita percaya dalam setiap pujian penyembahan, dalam setiap iman yang dibangkitkan, ada kebenaran yang dinyatakan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Mari kita sembah Dia, saudara. Perkatakan imanmu, apapun yang terjadi, perkatakan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan, bahwa tahu untuk mendatangkan segala kebaikan bagi setiap kita yang percaya. Oh haleluya, oh percayalah kita umat pemenang. Sembah Dia, puji Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sembah Dia, sembah Raja, sembah Tuhan Yesus. Mari puji, mari sembah Yesus Tuhan, Dia perkasa. Mari puji, mari kita tetapkan hati kita terarah dengan wajah Tuhan. Mari kita tetapkan hati kita pujian ini kepada Tuhan Yesus, saudara. Karena Dia hadir, karena Dia maha kasih. Kasih-Nya meliputi setiap kita, saudara, di tempat ini. Oh, yes, mengalirlah kasih Tuhan dari setiap kami. Nyatakanlah kemenangan demi kemenangan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami, untuk kami yakin terus membangun hidup kami dalam Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, saudara. Kami menyembah dalam kekudusan. Haleluya. Mari perkatakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih anugerah Bapa. Kekuatan yang di dalam Dia, saudara. Kekuatanku
hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Amin. Kaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk sepakat dengan firman-Mu. Katakan sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kau hadir Tuhan. Amin. Terjadi di sini. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri tata kasih karunia Bapa. Oh yes. Kekuatan kami dalam Engkau Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesusku, Kaulah segalanya bagi kami. Bapak Ibu Saudara yang percaya dan yakini ada kemenangan dinyatakan, boleh angkat tanganmu, katakan pujian ini dan sepakat sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Amin. Kemenangan. Sekali lagi sama-sama angkat suaramu. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, oh, kami katakan segenap jiwa kami memuji-muji-Mu Tuhan. Sama-sama katakan Bapak Saudara, segenap jiwaku. Amin. Sungguh besar Kau Tuhan. Kau segenap hati menyembah-Mu. Kau besar. Kau sekali lagi sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Saudara, come on. Segenap jiwaku memuji-Mu. Amin. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku kami menyembah-Mu Tuhan. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau sekali lagi sama-sama terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Dia hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, oh, nyata, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, oh, kemenangan. Boleh sama-sama sambil bertepuk tangan yuk Saudara, katakan
Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Mari kita perkatakan, ku rasakan kuasa yang. Angkat hatimu, angkat suaramu, sepakat dengan pujian ini. Karena kuasa dan mukjizat dinyatakan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, oh, amin, kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Katakan kelepasan terjadi, kelepasan terjadi. Mari sembah, mari puji Dia, mari angkat hatimu. Kira laba kami puji, kami sembah. Yesus Tuhan, Raja mulia. Mari puji, mari sembah lebih lagi. Mari angkat tanganmu, sembah, haleluya, haleluya, Lord, sing more, say haleluya, say haleluya, haleluya, katakan, say haleluya, oh haleluya, 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 Lord, haleluya. Come on, sing, say hallelujah, say hallelujah, say hallelujah, Lord, hallelujah, Lord. Kira laba sandara laba, hallelujah. Mari sama-sama katakan, nyanyi sama-sama saudara, come on, singing. Nyanyi dan bersoraklah bagi puji, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut mendengar. Mari arahkan tangan kita pada Tuhan Yesus, come on. Ku bersuka atas perbuatan, yes, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Boleh sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara jemaat Tuhan. Katakan, sing, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Nama Yesus yang diagungkan, ditinggikan. Ku bersuka atas perbuatan, amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti Kau janjikan Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan, tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara, mari kita sembah Dia.
Mari kita puji Dia, saudara. Dalam hadiratnya, dalam kekuatannya, kita diangkat naik, tidak turun. Tuhan akan mengangkat setiap kita, membuka pintu-pintu yang tertutup berabad-abad. Tuhan bukakan, Tuhan nyatakan segala kebaikannya bagi umat yang dikasihinya. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Mari kita sama-sama menyembah Dia, saudara. Oh, ya terus sembah Dia, saudara. Terus sembah Dia, kasihnya dinyatakan, kasihnya dan janjinya dicurahkan, bahwa Dia Allah yang menepati janjinya. Untuk semakin kita percaya dan yakin, Allah kita Allah yang ajaib, Allah kita yang perkasa. Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Haleluya. Mari kita nikmati dalam satu keheningan. Berkata-katalah kepada Tuhan, Bapak Saudara. Yes. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama. Angkat suaramu, bersaudara. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji. Mari jemaat semua, angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Kagumi Dia dengan pujian ini, katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka, kagumi Dia, kasih Dia, saudara. Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi sama-sama katakan, tiada janji seperti ada padamu Tuhan Yesus. Kami katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Yang sepakat katakan amin. Silahkan duduk. Terima kasih WA, tim musik, tim multimedia, pendoa, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Sangat bersuka cita bertemu siang hari ini. Ini ibadah ketiga, suasananya rasanya lebih segar ya. Tema hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara dan saya belajar sama-sama. Facing the Giant, mengalahkan raksasa dalam kehidupan. Baik itu raksasa dalam
pergumulan keluarga, dalam bisnis, dalam keuangan, dalam hubungan dengan suami istri, kesehatan, itu adalah sesuatu yang raksasa yang harus dikalahkan. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita gambarannya 6.000 tahun yang lalu dengan hari ini hampir sama. Mari kita akan belajar Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Karena siang hari saya ingin mengajak saudara semua baca sama-sama. Setuju nggak? Setuju ya? Oke, thank you. Yuk. Tuhan berfirman kepada Musa. Yuk sama-sama 2-1. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah saudara, bangsa Israel dijajah selama 430 tahun oleh bangsa Mesir. Tuhan bangkitkan deliverer, seorang pembebas. Namanya adalah Musa. Dengan kuasa Tuhan membebaskan hampir 3 juta orang bangsa Israel. Dan mereka menyebangin Teberau menuju tanah Kanaan, limpahan susu dan madu. Inilah kehidupan saudara dan saya. Setelah Yesus menyelamatkan dalam hidup kita, start pointnya kita menghadapi kehidupan tantangan setiap hari. Persis dengan yang dialamin bangsa Israel. Selanjutnya, Bilangan 13 ayat 25, 2-1. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, apa saudara? 2-1. Kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Saudara, setelah 40 hari 12 orang ini survei. 12 orang yang mewakili 3 juta orang. Berarti ini orang-orang hebat enggak? Orang-orang yang rohani? Orang-orang yang berpengalaman? Pemimpin-pemimpin ini setelah 40 hari si Cap Govey 40 hari menganalisa, mencatat, mengevaluasi, menafsirkan semua yang terjadi tatanan di tanah Kanaan, maka pulanglah mereka 12 orang ini melaporkan kepada segenap umat Israel. Melaporkan kepada Musa dan Harun apa yang mereka lihat. Nah, sebentar kita akan melihat laporannya. Dan saya sangat takjub dan kagum saudara. Ketika saya membaca ayat demi ayat yang disampaikan oleh 12 orang ini, saya sangat terheran-heran. Kok kata-katanya, titik komanya itu terjadi dengan zaman sekarang yang sedang terjadi di hidup kita setiap hari. Saya akan mendalamin sampai hari ini terus belajar 42 tahun lebih. Belajar firman. Karena dunia saya dunia training, konsultan, dunia HR, human, ya belajar semua NLP, MBTI, hipnoterapi. Saya belajar banyak. Belajar semua coaching supaya cari-cing, touching supaya cicing. Belajar banyak ya. Dunia sales ya.
Makanya saya sangat kagum dengan ayat kok 6.000 tahun yang lalu kok hari ini up to date sekali. Laporannya ada dua cara pandang saudara. Nah cara pandang pertama diwakili oleh 10 orang. Coba lihat apa yang dilaporkan. 10 orang ini ya, 10 orang ini melaporkan kepada bangsa Israel. Wow, di sana ada masalah besar. Kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Karena di sana ada raksasa. Siapa kami? Kami hanyalah belalang, simut, cacing. Siapa saya? Mama papa saya miskin. Latar belakang pendidikan biasa aja. Mana mungkin bisa sukses. Dari 10 orang pengintai ini, ayatnya sudah jelas. Menurut saudara ini laporannya benar atau salah? Di tanah Kanaan apakah ada raksasa? Ada. Di sana ada masalah besar? Ada. Di sana ada hambatan enggak? Ada, enggak mudah. Dan mereka itu sangat besar, giant, raksasa. Dibandingkan dengan mereka, kita itu ada seperti belalang. Bukankah hari-hari ini kalau kita ada, Cik kumaha tokona, aduh Patim, sepi pisan. Cik bagaimana jualan bajunya, aduh ada raksasa cungko Cina, cia caw, di cia duitnya caw orangnya. Aduh, itu Sritek saja bisa bangkrut sampai tukang tek-tek juga bangkrut. Dari konglomerat sampai konglomerat. Dari bos sampai bos yao. Bos bekas orang susah sekali. Bukankah ini sedang terjadi hari-hari sekarang saudara? Mau di gereja, mau di masyarakat, mau di kantor. Ini adalah tantangan yang sedang terjadi. Kenyataannya. Tetapi yang menarik saudara, 10 orang pakai kacamata manusia. Ini real dengan pikiran, dengan hati secara pengetahuan manusia. Yosua dan Kaleb, 2 orang ini beda. Ayat di Bilangan 14 dia mengatakan begini. Memang di sana ada raksasa, memang di sana ada tantangan, memang di sana ada masalah besar, tapi di sana luar biasa baiknya. Gak ada yang tepuk tangan tuh udah siang. Pasti kita bisa mengalahkannya. Kita akan telan habis orang enak yang tidak enak supaya jadi enak. Asalkan Tuhan menyertai kita. Di dalam hidup ini saudara ada 2 pola pikir, 2 cara pandang. Pandangan pertama adalah selalu kacamatanya adalah kacamata manusia. Menurut standar manusia. Tapi kacamata yang kedua adalah memandang dengan kacamata Allah. Memandang kacamata iman. Bukan dengan kekuatan diri sendiri. Tapi dia memandang seperti Tuhan memandang. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara dalam kehidupan, dalam keluarga. Masa depan anak-anak kita. Pelayanan kita ke depan. Enggak ada yang tahu misteri dalam hidup ini. Tapi dari ini kita belajar, hidup bukan ditentukan oleh karena situasi, kondisi dan keadaan. Hidup ditentukan dari cara pandang kita. Kalau cara pandang kita cara pandang duniawi, maka 4 hal ini terjadi.
Cara pandang Yosua dan Kaleb adalah selalu memandang dengan kacamatanya, mindsetnya, paradigmanya seperti Tuhan memandang. Akibatnya saudara, akibat daripada kacamata manusia, Bilangan 14 mengatakan, menangis, jerit. Kalau di dalam keluarga, ada suami istri yang selalu ngomong negatif. Merendahkan anak, lah kamu mau bodoh. Benget jika monyet. Hidung cutbray. Ngomong cadel. Kalau ada suami istri yang selalu ngomongnya negatif. Merendahkan. Akan ada tangisan. Situasi hari-hari ini tidak mudah, saudara. Ketika suami bekerja dengan keras, sambut dia dengan senyuman, berapapun penghasilannya. Jangan ngomong, alah, nyesal kawin sama kamu, Asyong. Tahu gini kawin sama si Acong. Penghasilan kamu cepet, nope, sipe, capek. Si Acong tiaw-tiawan. Aduh itu jadi hati, suami. Jangan kita sebagai suami merendahkan istri. Aduh, kawin sama kamu membuat saya jadi miskin, jadi begini. Cerewet, galak, singa betina dari Istana Regensi. Dulu pinggang 48, sekarang 84, genut. Itu merendahkan, akan ada tangisan. Bangun anak-anak kita, walaupun anak kita sederhana, walaupun anak kita biasa. Tapi katakan, papa bangga, papa yakin kamu bisa sukses. Tapi pak, semua orang mengatakan saya itu jelek, saya itu cadel, saya itu gak bisa apa. Iya, walaupun dunia ngomong kamu jelek, papa sangat yakin. Papa sangat percaya. Tuhan menyertai hidup kamu. Masa depan hidup kamu cerah dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan teman-teman. Orang yang pandangannya selalu pandangan kacamata biasa bersungut-sungut. Sungut-sungut. Bibir tipis tahirat 20. Awal-awal yang ngomong, aduh. Saya selalu ngajarin sama Sieni dan Henry anak-anak dari sejak kecil. Satu hal yang paling papa tidak senang adalah sungut-sungut. Aduh papa makan hanya begini aja. Hanya bakso, bakyak, baungsai, babi, bagong. Aduh tahu deh. Jangan bersungut-sungut. Belajar ngucap syukur, belajar berjuang. Jangan bersungut-sungut nyalahkan papa, nyalahkan mama, nyalahkan guru, nyalahkan dosen, nyalahkan teman. Ya, BCA banyak cari alasan, sungut-sungut. Cari kambing hitam, kambing putih, kambing abi-abi, sungut-sungut. Orang seperti itu enggak pernah sukses. 99% orang yang gagal jago membuat alasan. Lihai, likiat, licik, liar. Buat alasan. Bersungut-sungut. Dan akhirnya orang demikian itu dari 10 orang ini Alkitab katakan mati. Dan bangsa Israel yang mengikutinya mati paeh kabeh. Tapi Yosua dan Kaleb, generasi Yosua dan Kaleb, Alkitab mencatat dengan jelas. Mereka semakin berkelimpahan. Menjadi kuat, lebih kuat, menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Dan hidup semakin memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan amin. Jadi sangat penting saudara, hari-hari sekarang, jangan hidup kita terpengaruh oleh dunia ini. Roma 12 ayat 2. Hendaklah hidupmu diperbaharui budimu, mindsetmu. Jangan seperti dunia ini. Justru dunia ini harus diperbaharui oleh cara pikir kita. Caranya adalah kita harus merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Merenungkan firman Tuhan. Menerima firman. Dan firman menjadi gaya hidup kita setiap hari. Saya dipanggil Tuhan bukan untuk full time sampai hari ini. Saya dipanggil Tuhan full heart.
Saya masih jadi pendeta, PDP, pendeta dan pengusaha. PDP, pendeta dan profesional. Saya masih bekerja, saya cari duit di dunia bisnis, di dunia toko dan sebagai konsultan. Dan sebagai bentuk hati saya melayani Tuhan. Jadi mau dipanggil full time atau full hub enggak jadi masalah. Hati kita melekat hanya Yesus yang ditinggikan. Artinya walaupun saya masih bekerja dan saudara juga masih bekerja, saudara bisa lebih daripada pendeta yang sekolah Alkitab dengan belajar merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Belajar sekolah lagi, katakan amin. Belajar ngambil master, belajar lagi menggali firman Tuhan, belajar dari YouTube. Tidak ada istilah, saya mah bukan pendeta apa dan segala. Enggak, semua hamba-hamba Tuhan, saudara dan saya dimotivasi, didorong merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Aminnya hanya 2%. Saya belum pernah membaca, jarang membaca firman, enggak. Merenungkan firman siang dan malam. Artinya bukan hanya membaca, merenungkan, menelah, mengkaji, belajar secara mendalam. Katakan amin. Ini bukan tugas pendeta, ini adalah tugas setiap anak-anak Tuhan yang mau saja beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Baik. Enggak cukup hanya ke satu. Yosua dan Kaleb punya yang kedua. Memiliki karakter tangguh dan kuat. Ayatnya. Bilangan 14 ayat 28. Yuk kita baca. 21. Tetapi hambaku Kaleb. Karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memiliki. Yosua dan Kaleb bukan hanya omong doang. Yosua dan Kaleb adalah praktisi di sepanjang jalan. Dia masuk ke tanah Kanaan. Dia bertempur, dia gelut. Dan dia kalahkan raksasa ini. Dengan kuasa Tuhan. Dia taklukkan raksasa ini. Dan dia menang menguasai tanah Kanaan. Saya merenung saudara. Kenapa ada banyak orang Kristen tidak bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan keluarga. Dalam mata pencaharian atau masa depan. Saya melihat, maafkan, saya share sesuatu. Karena ada banyak orang hanya menerima firman. Merenungkan firman. Sekolah Alkitab. Sampai profesor, doktor, kotor, karburator, bocor. Kuliah, ngambil master. Membaca buku. Jago dalam bidang. Tapi dia tidak melakukan. Dia tidak terjun. Dia tidak berani bayar harga. Dia tidak tanggung jawab. Dia tidak mau capek, dia nyaman. Akhirnya hidupnya enggak pernah berubah. Walaupun ditumpang tangan sama pendeta dalam kota, luar angkasa. Didorong roboh tapi enggak rubah-rubah. Maafkan. Khotbah mengatakan kamu akan diberkati 70 kali lipat. Tapi kalau dari manusianya enggak rajin, enggak tekun. Nggak mau belajar, nggak berani mencoba, nggak berani bayar harganya, mau pikul salib, sangkal diri, berubah dari sangkarnya, nggak akan bisa maju. Yosua dan Kaleb bukan omong doang, dia terjun di lapangan, dia kalahkan, dia menangis, dia bertempur dan muncul menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Beri tepuk tangan Tuhan kita. Amin, amin, katakan amin. Dulu saya selalu kagum sama orang yang sukses.
punya hotel, punya mobil mewah, keluarganya bagus, perusahaannya banyak. Puji Tuhan, belajar banyak. Tapi hari-hari ini saya semakin disadarkan. Hari-hari ini semakin banyak terjun di masyarakat setiap hari. Betul nggak betul teman? Saya kagum kalau ada orang-orang yang masih sederhana. Mungkin di kantongnya tinggal 5.000, 10.000. Tapi dia masih tetap mau maju. Masih mau naik Gojek. Jadi tukang Gojek. Mau datang ke gereja. Walaupun dia masih punya hutang mungkin di tempatan, di pinjol dan yang lain-lain. Tapi dia enggak nyerah. Dia tetap maju. Yang Alkitab dia menangis. Tapi orang ini tetap maju ke depan. Sambil menabur benih penginjilan. Benih jadi sekolah, guru sekolah minggu. Benih pelayanan. Benih pengorbanan. Masih besuk orang sakit padahal dia sakit. Masih memberi kepada orang miskin padahal dia tuh miskin. Masih memberikan kekuatan, penghiburan padahal dia itu masih sedih. Alkitab katakan, pasti orang ini satu hari pulang akan pasti pulang dengan sorak-sorai penuh kemenangan. Beri tepuk tangan untuk dia. Enggak mudah menghadapi saat-saat sekarang. Kalau kita ngobrol satu di satu, saya percaya Pak Henry Saleh punya hati Bapa. Tahu pergumulan jemaat 1, jemaat 2, jemaat 3. Tahu. Beberapa hari kemarin, saya ditelepon seseorang. Hamba Tuhan pengkhotbah. Dia katakan, Pak Tim, saya ingin cepat mati. Hah? Saya enggak percaya. Usaha tak terhambat. Proyek saya ketipu. Saya sakit. Saya enggak ada penghasilan. Yang kena itu, daun itu bukan soal uangnya. Bukan soal tubuhnya yang sakit. Karena diamputasi. Mentalnya kena. Dan mental kena itu harus ada seorang sahabat. Di sampingnya. Yang menangis bersama-sama. Merangkul bersama-sama. Menguatkan bersama-sama. Saling membantu. Katakan amin. Yosua dan Kaleb. Manusia yang tangguh. Susah dikalahkan. Enggak cukup hanya tahu firman Tuhan. Tapi harus terjun dalam dunia yang nyata. Karena karakter akan kelihatan pada saat hantaman, pada saat kebangkrutan, pada saat kemiskinan tiba. Asli orang muncul karakter sesungguhnya. Dari wajah udah kelihatan. Di sini ada wajah-wajah penuh kemenangan. Nggak ada yang tepuk tangan. Coba lihat kiri kanan. Kamu adalah pemenang. Tunjuk. Lebih dari para pemenang. Pakai orang Sunda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Banyak yang tanya, Pak Tim siapakah orang yang paling Pak Tim kagumin di dunia ini? Ada banyak. Tapi salah satu yang paling saya cintain, hormatin, dan kagum, dan tahu persis hidupnya adalah mama saya. 99 tahun. Kenapa? Pada waktu papa saya umur 50 tahun dipanggil pulang. Mama saya 40 tahun. Papa bukan meninggalkan deposito.
Papa meninggalkan hutang yang sangat banyak. Rumah di Jabal. Kedua, Papa meninggalkan 9 orang anak yang masih kecil. Dari cici yang paling besar sampai yang kanan, saya nomor 7. Waktu umur 9 tahun, Papa saya meninggal dunia. Seminggu waktu itu saya masih ingat tinggal di Tasikmalaya. Ketika sedang tidur, tiba-tiba ada yang gebrak-gebrak pintu, bawa golok dan bawa palu. Ternyata yang punya rumah ngusir kami seperti binatang. Mama pergi dengan 9 orang anak tanpa tujuan. Yang paling kecil Chiang Sen, umur 3 tahun. Dari sana perjalanan, proses berjalan. Musim rontok terjadi. Untuk makan saja susah. Saya ingat mama malam-malam bawa payung keluar kehujanan. Jualan kerupuk udang ke tetangga. Sesudah kumpul dia beli telur. Dibawa ke rumah, dikasih pecin banyak. Kasih air banyak, jadi 9. Kami makan dengan lahap. Saya cari mama enggak ada, sembunyi. Kenapa mama sembunyi? Mama sudah kenyang. Padahal mama mengalah untuk supaya kami kenyang. Pengorbanan seorang ibu sangat luar biasa. Sekarang kalau saya bawa ke rumah makan Padang, mama sok hayang naon. Jeung tukang Padangnya dibeli sakalian. Sok hayang naon. Gulai segala macam. Aneh mama saya. Yang diambil bukan ayamnya, airnya. Telur, airnya. Kunaon mah supaya gratis. Kunaon geus kebiasaan. Seringkali mama saya berangkat jam 11 malam dari Tasik ke Jakarta sampai jam 6 subuh. Door to door jualan baju konveksi disebutnya Aci Mantel Pak. Ke Tanah Abang dan yang lain. Jam 12, jam 1 balik lagi. Udah gitu pulang ke Tasik. Bawa uang untuk anak-anak sekolah. Minggu depannya ke Surabaya, Pasar Turi. Tanah Abang pernah kebakaran, habis bangkrut lagi kita. Nol lagi. Pasar Turi berkembang, bangkrut lagi. Wah, sampai satu hari mama saya kepaksa, jangan diikutin. Jadi bandak judi. Dan dipenjara. Untuk kami bisa makan. Mama saya orang hebat. 99 tahun. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sorry, saya nggak kuat kau udah bicara mama. Nah, 10 tahun kemarin, mama saya jatuh. Di rumah. Patah dari benggolnya, dari ujung atas sampai bawah. Umur waktu itu 90 tahun. Dokter Andre katakan gak mungkin Fatim dioperasi. Karena udah usia tua, jantung, paru-paru, tekanan darah pasti akan terhambat. Selamanya harus berbaring. Mama saya dengar itu katakan daripada gak dioperasi, suntik mati aja. Saya ingin melihat cucu saya, Novi, Sieni, cicit saya menikah di wisuda. Hanya singkat cerita saya nego dan dokter setuju tapi 70-30. 70 kalau nggak sukses dipanggil pulang. 30% kemungkinan bisa sukses. 12 jam kemudian dokter Andre keluar dan katakan, Fatim, mama kamu memang manusia sakti, nenek-nenek sakti. Sukses. Puluhan liter darah bercucuran tapi mamas. Sukses anugerah Tuhan. Nah singkat cerita saudara, saya di Eger 10 tahun
pada masa pensiunan 10 tahun yang lalu, owner memberikan kesempatan saya buka toko Eger di Tasikmalaya. Saya ngomong sama mama, "Mah, nanti mau buka toko, ini untuk mama. Mama ada aktivitas, daripada jualan es batu 5.000, kemarin mama jatuh kan jualan es batu 5.000. Tapi kalau mama berhenti kan cepat tua." Ya semangat. Tapi si Sen minta supaya mama nanti gunting pita dengan si Sen, dengan Yeyen. Tidak boleh pakai roda, kursi roda dan tongkat. Siap. Saya dengar dari cici saya 3 bulan sebelum toko dibuka. Mama saya biasa bangun jam 5 latihan jalan. Pas harinya saya datang ke Bandung dengan istri. Mau gunting pita, saya lihat mama saya ditunggu-tunggu gak hadir. Waduh, saya merasa salah. Aduh, kenapa saya memotivasi nenek tua 90 tahun untuk jalan. Gak pakai tongkat, kursi roda, ya gak bisa. Itu bengong udah patah begini. Dasar motivator gak tahu diri, harusnya saya gak apa-apa mah gitu. Pas saya mau gunting pita, di belakang ada yang manggil. Si Sen, itu nama dunia persilatan saya. Si Sen, begitu saya lihat ke belakang, saya kaget. Ternyata yang manggil itu mama saya sudah berdiri dari subuh. Ini memang nenek-nenek sakti ini. 80 tahun berdiri dia. Wah. Manusia yang susah dikalahkan. Seperti Yosua dan Kaleb, tangguh, susah dikalahkan. Coba lihat kiri dan kanan. Ari maneh kumaha? Oban nyerah atau tetap maju? Tanya. Maju tak gentak tidak maju. Aduh, bapak meni semangat tuh, nak, ya sekolah terus, maju. Bapak mau bagian kadorong, Yang dibutuhkan bukan hanya spiritual. Yang dibutuhkan bukan hanya mental yang tangguh saja. Yang ketiga, yang terakhir, pemusik majulah ke depan, kita akan selesai. Yang dibutuhkan adalah yang ketiga, adalah mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Bilangan 14 ayat yang ke-8 mengatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, ayo kita bangkit berdiri. Maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berkelimpahan susu dan madunya. Siang ini kita belajar 3 prinsip bagaimana menjadi pemenang lebih dari pemenang. Yang pertama adalah punyalah kacamata iman seperti Tuhan memandang. Dengan demikian hati kita akan menjadi kuat. Hadirat Tuhan menjadi kuat dalam hati. Ketika Tuhan memberi kekuatan, apa yang terjadi? Kita akan berani melangkah di dalam kesesakan, di dalam tantangan, di dalam kesulitan, di dalam sesuatu yang gak bisa. Hati kita sangat kuat. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada semua masalah, semua penyakit, semua kesulitan ekonomi, semua hambatan. Roh yang ada di dalam hati saya lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Jika Tuhan berkenan, insya Allah. Amin. Begitu berdiri. Nyanyikan sebuah pujian sebagai doa kita. Tuhan selalu menolong.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai diramu akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu nyanyikan dari awal sebagai doa kita. akan selalu kasih Tuhan tetap ada. Amin. Tak akan berubah. Amin. Selamanya ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Makasih Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Bisakah saudara mengangkat hati dan tangan saudara, katakan menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutmu Selai diramu tak akan terjatuh takkan terjatuh tanpa seizinmu. seizin. Oh haleluya. Makasih. Tuhan selalu menolongku. Amin. Amin Tuhan. Menjagaku. Dia menguatkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Amin. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih firman-Mu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tetap selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Semua yang setuju katakan amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati. Boleh tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Kekuatan Tuhan berikan juga dalam firman-Nya luar biasa hari ini. Baik saudara, izinkan kami juga untuk menyambut Bapak saudara yang baru pertama kali ibadah tempat ini. Ada nggak Bapak saudara? Ada yang baru pertama kali ibadah tempat ini? Ada? Sebelah kanan, sebelah kiri, tengah. Doakan Bapak saudara untuk kursi yang kosong. Tuhan akan hantarkan jiwa-jiwa baru. Amin Bapak saudara. Baik, sama-sama kita akan sampaikan multimedia. Kami persilakan.
you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions. Waktu bersama dengan Tuhan, baca firman. Artinya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Jangan pernah menghadap raja, jangan pernah menghadapi saji yang besar itu kalau hati kita nggak beres. Waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang besar yang bekerja di dalam kehidupan setiap kita. I came for you, Holy Spirit. You are welcome. Come and move upon this place. Kita masih bisa merespon belas kasihan Tuhan itu dengan lutut kita. Kedagingan, daging, kemudian daya tarik dunia, ya. Kemudian yang ketiga iblis. Di mana kita berdoa memuji menyembah Tuhan dan melakukan kebenaran Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saya cuma akan menekankan kembali seperti yang tadi di pengumuman yang sudah ada, bahwa di Istana Regensi ini akan diadakan diklat doa yang akan dimulai pada tanggal 3 Agustus 2025. Dan diklat doa ini akan terdiri dari 8 kali pertemuan yang akan diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah kedua di lantai 2. Di dalam diklat doa ini akan diajarkan juga mengenai mengerti tentang doa, penghalang doa dan doa pelepasan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan doa. Buat Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti diklat doa ini dapat menghubungi Bapak Ibu atau diakonis yang ada di belakang. Demikian penekanan info dari kami. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di mana di ibadah yang terakhir ini kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Engkau mengirimkan hamba-Mu bukan secara kebetulan Tuhan. Engkau sangat memberkati untuk setiap kami Tuhan. Engkau telah memberikan semangat yang baru buat setiap kami. Di mana kami harus hidup lebih lagi Tuhan. Memiliki pola pandang yang benar. Beriman kepada Engkau dan terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami saat ini di tempat ini bersehati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Engkau kirim di tempat ini. Untuk Pak Timotius Aditan Tuhan. Pengurapan yang dapat Engkau terus curahkan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Khususnya dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan. Kiranya Engkau pakai mulut bibir untuk menyampaikan firman yang daripada Engkau sendiri. Untuk menguatkan iman setiap orang yang ada di sana. Dan khususnya di tempat ini juga kami dikuatkan Tuhan oleh firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu ini. Engkau juga pakai di dalam dunia sekuler. Dalam usahanya Tuhan. Dalam motivasi juga dalam memberikan semuanya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Engkau utus. Biarlah ada kemenangan. Dimana menguatkan untuk orang-orang yang lemah, yang sedang berbeban, Kau bangkitkan kembali semangatnya. Berkati untuk istri anak-anaknya, dan apapun yang dikerjakan untuk usahanya berhasil Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan, dimanapun hamba-Mu saat ini berada, dan kalau hamba-Mu sedang melayani juga Engkau mengurapi dimanapun terus Tuhan. Pakai hamba-Mu ini juga Tuhan, menjadi pemimpin dan menjadi teladan buat kami semua Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarganya Tuhan.
Terima kasih Bapak, Engkau juga akan memberkati gembala di tempat ini Tuhan. Untuk Pak Hendri Saleh beserta istri dan keluarganya. Dan kalau saat ini juga hamba-Mu sedang melayani di Aruna Tuhan. Engkau yang akan mengurapi, memakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Untuk menyampaikan firman-Mu di sana. Dan boleh meneguhkan, menguatkan setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat itu Tuhan. Dan berkati dimanapun hamba-Mu ini pergi, Engkau jagai, lindungi dengan kesehatan yang terbaik. Untuk istri dan anak-anaknya juga Tuhan Kau urapi. Demikian juga untuk wakilnya Pak Suwito dan keluarga yang saat ini juga sedang kembali ke Malaysia untuk membawa check up istrinya. Tuhan, kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta penyertaan-Mu Tuhan, mujizat-Mu terus melingkupi Tuhan. Engkau yang akan pulihkan sempurna, sembuhkan Bapa. Terima kasih. Demikian juga buat hamba-Mu Pak Syanin dan istri di tempat ini. Engkau juga urapi Tuhan, untuk anaknya juga Tuhan. Kau pakai terus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini hadir juga Tuhan. Kami tidak tahu satu persatu apapun sedang pergumulan atau yang sedang dia hadapi. Mungkin sakit penyakit, permasalahan hidup keluarga. Tuhan Kau yang lebih mengetahui. Biarlah seperti firman-Mu tadi, biarlah jemaat-Mu ini juga terus hanya mengandalkan pada Engkau. Dan tetap semangat dan jangan putus asa. Tetap berjalan bersama dengan Kau semuanya bisa. Walaupun secara manusia kami melihat seakan-akan tidak ada jalan keluar. Namun apabila bersama dengan Engkau bisa menciptakan jalan-jalan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau jemaat-Mu ini juga akan memberikan sebagian dari apa yang mereka hasilkan. Kiranya Kau memberkati setiap pekerjaan, bisnis yang dilakukan Tuhan. Baik itu persembahan secara fisik maupun secara virtual Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia. Untuk Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Gibran Tuhan. Engkau yang sudah menentukan Tuhan untuk para pemimpin negara kami ini. Kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah untuk kedua hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap keputusan-keputusan yang diambil itu dapat membawa bangsa dan negara kami semakin baik lagi ke depan. Kami percaya banyak tantangan di depan, namun kami percaya dalam bangsa ini juga banyak anak-anak-Mu yang berdoa bersepakat Tuhan, terus mendukung bangsa ini Tuhan untuk keluar sebagai pemenang Tuhan menghadapi tantangan zaman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau mengangkat kedua tangan kami. Kiranya Kau menyempurnakan ibadah kami dengan berkat yang daripada Engkau. Bapak Ibu, inilah janji firman Tuhan buat kita semua. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama katakan amin, amin. Tuhan berkati.